Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas dengan judul Supply Chain Management Pabrik Roti Dwi Jaya Bakeri. Saya selaku moderator dengan nama Maria Hanaka Sasi dengan NIM 2110062 dan saya sebagai pemateri 1 atas nama Paulus Apriliani Sole dengan NIM 2111004 dan teman saya Vito. Dan perkenalkan, nama saya Victor Daniel Moboi, NIM 2111066. Saya sebagai pemateri 2. baik, tanpa berlama-lama saya langsung memberikan kesempatan kepada pemateri 1 untuk mempresentasikan tugas kami. Supply Chain Manajemen pada pabrik Wijaya Bakeri. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Wijaya Bakeri adalah salah satu industri pangan yang didirikan pada tahun 2002 yang berlokasi di Jalan Lalaменtik, tepat berhadapan dengan Papa John's Hotel. Ini mempekerjakan 16 pekerja yang didominasi oleh pekerja lokal NTT sebanyak 60% pada bagian produksi aneka rasa roti, diantaranya roti susu, roti kelapa, roti mocha, dan beberapa lainnya hadir dengan harga yang amat terjangkau. Cukup merogoh cukup merogoh 1.000 sampai 2.000 per bungkusnya. Pembeli sudah dapat menikmati aneka roti yang boleh dibilang sudah merajai hari warga Kota Kupang. Hal tersebut membuat kami menentukan studi kasus kami pada pabrik Dwi Jaya Bakeri. Bab 2 pembahasan. Analisa kekurangan supply chain manajemen pada pabrik roti. Yang pertama, pengembangan produk. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pabrik Dwi Jaya Bakeri yaitu plastik, pembungkus roti, tepung, ragi, telur, gula, mentega, susu. Berikutnya, analisis kekurangan supply chain manajemen pada pabrik roti masih yang sama, yaitu pengadaan. Kemasan plastik pembungkus roti disuplai dari luar NTT atau Pulau Jawa. Untuk bahan baku membuat roti seperti tepung dan ragi disuplai oleh PT Indofood (PBK). Sukses. Bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan tujuan mendapatkan bahan baku yang terbaik. Bahan baku yang sudah ditetapkan akan disimpan dalam gudang khusus bahan baku, sedangkan bahan baku langsung diolah untuk memproduksi roti, sehingga untuk persediaan bahan baku di gudang garam tidak menumpuk terlalu banyak, guna meminimalkan kerugian dari pabrik Dwi Jaya Bakeri. Apabila bahan baku tersebut rusak dan kadaluarsa, sedangkan bahan yang lain disediakan oleh pabrik Wijaya Bakeri, yaitu misalnya telur, gula, mentega, susu, dan garam. Berikutnya, perencanaan atau pengendalian. Pada bagian perencanaan meliputi proses produksi, distribusi, sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Dalam produksi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Proses produksi setiap harinya diproduksi sekitar 1.000 sampai 2.000 potong roti atau per hari, potong roti per harinya. Roti-roti tersebut akan dikemas rapi dengan plastik
dari pabrik Dwi Jaya Bakery dan dijual dengan variasi harga. Variasi harga 1000 sampai 2000 per roti diproduksi akan didistribusikan orang yang distribusi dari pabrik Dwi Jaya Bakery adalah sales. Pemasaran roti oleh sales masih di dalam wilayah kota Kupang. Roti didistribusikan ke kios-kios dalam gang dan kios yang letaknya di tengah kota. Berikutnya, Berikutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Vito. oke. Berikutnya strategi dan hambatan. Strategi yang dilakukan oleh Dwi Jaya Bakery yaitu proses distribusi langsung dan tepat sasaran dari sales ke kios-kios sehingga konsumen lebih cepat dalam membelinya, dan hambatan yang dialami jumlah sales yang dimiliki masih sedikit yaitu hanya 7 orang sehingga banyak penumpukan produk karena proses distribusi yang lama dan karena produk roti ini tidak menggunakan pengawet, maka proses distribusi harus lebih cepat karena roti di kios-kios akan cepat rusak. Yang berikut rancangan supply chain manajemen pada Dwi Jaya Bakery. Proses bisnis dari pabrik Dwi Jaya Bakery berawal dari supplier bahan baku dari luar Jawa. Setelah itu pabrik akan mengelola bahan baku itu diproduksi menggunakan mesin-mesin pembuat roti lalu dibungkus rapi. Setelah itu akan didistribusikan oleh sales ke retailer, supermarket, direct, toko, lalu konsumen dapat membeli ke toko-toko dan kios itu tersebut. Oke. Oke, baik, saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya dapat di bagian kesimpulan. Oke, untuk perkenalkan, nama saya Dimas Rizwandar Kiang, NIM 17110052. Oke, kesimpulan yang kami ambil dari kelompok kami dari pabrik Dwi Jaya Bakery itu berawal dari supplier bahan baku dari luar Jawa. Setelah itu pabrik akan mengelola bahan baku itu dengan diproduksi menggunakan mesin-mesin pembuat roti lalu dibungkus rapi. Setelah itu akan didistribusikan oleh sales ke supermarket, direct toko, lalu konsumen dapat membeli ke toko itu tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dari pabrik Dwi Jaya Bakery belum menerapkan SCM karena masih ada hambatan dan juga belum memanfaatkan teknologi. Maka dari itu kelompok kami membuat perancangan SCM untuk diterapkan pada pabrik Dwi Jaya Bakery agar proses bisnisnya dapat berjalan dengan baik dan dapat berkembang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.